Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 7 akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama saya Riza Priyatma, yang kedua Riza Nurkamida, yang ketiga Wahyu Ardiansyah, dan yang keempat Novinda. Kemudian langsung ke pembahasan. Untuk materi yang pertama tentang fungsi biaya akan dijelaskan oleh Wahyu Ardiansyah. Kemudian untuk materi yang kedua tentang fungsi penerimaan akan dijelaskan oleh Mbak Riza Nur. Kemudian untuk materi yang ketiga tentang analisis pulang pokok akan dijelaskan oleh Mbak Novinda. Selanjutnya yakni fungsi biaya. Biaya total atau total cost yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam operasi bisnisnya terdiri atas biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Sesuai dengan namanya, sifat biaya tetap adalah tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Berapa unit pun barang yang dihasilkan, jumlah biaya tetap dalam jangka pendek dan tidak berubah. Secara matematik, biaya tetap bukan merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. Ia merupakan sebuah konstanta dan kurvanya berupa sebuah garis lurus sejajar sumbu jumlah. Sebaliknya, biaya variabel tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, semakin besar pula biaya variabelnya. Secara matematik, biaya variabel merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. Kurvanya berupa sebuah garis lurus berlereng positif dan bermula dari titik pangkal. Untuk rumusnya yakni FC sama dengan K, VC sama dengan F kali G sama dengan VG. C sama dengan G kali G FC plus VC sama dengan K plus VG. G pada sumbu horizontal melambangkan jumlah atau quality barang dalam satuan fisik. Adapun C pada sumbu vertikal melambangkan biaya atau cost dalam satuan moneter. Untuk contoh kasusnya dapat diamati dalam bagian berikut ini. Fungsi penerimaan. Penerimaan adalah sebuah perusahaan dari hasil penjual barangnya merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual dan dihasilkan. Semakin banyak barang diproduksi dan terjual, semakin besar pula penerimaannya. Secara matematik, penerimaan merupakan fungsi jumlah barang. Kurvanya berupa garis lurus berlereng positif dan bermula dari titik pangkal. Rumusnya yaitu R sama dengan I kali P sama dengan F kali H. Dalam menganalisis penerimaan, selalu dianggap bahwa perusahaan selalu berhasil menjual setiap barang yang dihasilkannya. Dengan demikian, H dalam R sama dengan F kali H bukan saja melambangkan jumlah barang yang dihasilkan, tetapi juga melambangkan jumlah barang yang terjual. Contoh kasus, harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan adalah Rp20.000 per unit. Tunjukkan persamaan dan kurva penerimaan total perusahaan ini. Berapa besar penerimaannya bila terjual barang sebanyak 350 unit. Dan berikut hasil
Selanjutnya, analisis peluang pokok atau analisis pulang pokok. Penerimaan dan biaya merupakan variabel-variabel penting untuk mengetahui kondisi bisnis suatu perusahaan. Dengan diketahuinya penerimaan total atau R yang diperoleh dan biaya total atau C yang dikeluarkan, dapatlah dianalisis apakah perusahaan mendapatkan keuntungan ataukah mengalami kerugian. Keuntungan akan didapat apabila R lebih besar dari C. Secara grafik, hal ini terlihat pada area di mana kurva R terletak di atas kurva C. Sebaliknya, kerugian akan dialami apabila R lebih kecil daripada C, pada area di mana kurva R terletak di bawah kurva C. Konsep yang lebih penting berkenaan dengan R dan C adalah peluang pokok atau break-even, yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan peluang pokok profit terjadi apabila R sama dengan C. Perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi tidak pula mengalami kerugian. Berikut grafik yang ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva R dan kurva C. Hi mencerminkan posisi tingkat produksi atau penjualan peluang pokok. Area di sebelah kanan Hi merupakan area keuntungan, sedangkan di sebelah kirinya lagi merupakan area kerugian. Contoh kasus dari analisis peluang pokok atau pulang pokok. Andaikan biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 20.000 ditambah 100 Ki, dan penerimaan totalnya R sama dengan 200 Ki. Maka pada tingkat produksi berapa unit perusahaan ini berada pada posisi pulang pokok? Apa yang terjadi jika ia berproduksi sebanyak 300 unit? Berikut mengenai penyelesaian dari contoh kasus analisis peluang pokok. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Penerapan fungsi dalam ekonomi dan bisnis merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk dipelajari, karena model-model ekonomi yang berbentuk matematika biasanya dinyatakan dengan fungsi. Pada umumnya, semakin banyak jumlah suatu barang dikonsumsi, maka semakin besar utilitas yang diperoleh. Kemudian mencapai titik puncaknya, yaitu titik jenuh, pada jumlah konsumsi tertentu. Sesudah itu justru menjadi berkurang atau bahkan negatif jika jumlah barang yang dikonsumsi terus-menerus ditambah. Jadi dengan menggunakan fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan analisis pulang pokok,
maka perusahaan dapat dengan mudah dalam menghitung dan menyelesaikan suatu kondisi suatu bisnis perusahaan.